warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Amin. Yang pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai sekarang ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, yakni nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melanjutkan kuliah pada hari ini. Dan yang tak lupa pula sholawat bertangkaikan salam ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu kita, pengampu mata kuliah fikih kontemporer, yaitu Pak Jil Paroni, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit isi makalah saya yang berjudul Bunuh Diri dan Eutanasia. Baik, definisi bunuh diri. Bunuh diri dalam bahasa Inggris artinya suicide. Dan dalam budaya Jepang dikenal dengan istilah harakiri. Harakiri adalah tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan aktif dari orang lain. Dengan kata lain, bahwa bunuh diri adalah mematikan diri sendiri. Suatu teori tentang bunuh diri yang didasari penelitian dalam bidang psikologi sosial dan kepribadian menyatakan bahwa tindakan bunuh diri dilakukan karena keinginan kuat untuk lari dari kesadaran diri yang menyakitkan, yaitu kesadaran yang menyakitkan atas kegagalan, kurangnya keberhasilan yang diatribusikan oleh orang yang bersangkutan pada dirinya. Jadi, bunuh diri adalah suatu tindakan yang dilakukan seorang secara sengaja untuk mengakhiri hidupnya sendiri tanpa bantuan aktif dari orang lain. Selanjutnya, definisi eutanasia. Eutanasia berasal dari bahasa Yunani yang berdiri dari dua kata, yaitu eu artinya baik dan thanatos artinya mati, dan yang diartikan sebagai mati dengan sentosa. Hal yang membuat mati dengan tidak menderita atau supaya tidak menderita lagi. Eutanasia diartikan sebagai pembunuh tanpa penderitaan terhadap pasien yang tipis harapannya untuk sembuh kembali. Sedangkan dalam bahasa Arab, eutanasia disebut sebagai qatbi ar-rahman atau tasyir al-maut. Menurut Yusuf Qaradawi, eutanasia merupakan suatu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang dengan tujuan meringankan penderitaan orang yang sakit, baik dengan secara positif maupun negatif. Di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, eutanasia mengandung 3 arti, yaitu berpindahnya ke alam bakat yang tenang dan aman tanpa penderitaan. Selanjutnya, saat hidup akan berakhir atau sakaratul maut, penderitaan si sakit dideringankan dengan memberikan obat penenang. Dan yang ketiga, mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atau permintaan pasien sendiri untuk keluarganya. Jadi, eutanasia adalah suatu tindakan untuk mempercepat kematian seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan atau persetujuan dari keluarga pasien, dengan tujuan agar pasien tidak menderita lagi. Biasanya, seorang dokter melakukan hal ini dikarenakan merasa pemberian pengobatan akan sia-sia dan akan membuat pasien semakin menderita secara terus-menerus. Selanjutnya, macam-macam bunuh diri. Berdasarkan kehendak pelaku, kategori bunuh diri yaitu bunuh diri dengan sengaja dan bunuh diri tidak disengaja. Bunuh diri dengan sengaja jika seorang melakukan suatu perbuatan yang dapat membunuh dirinya sendiri dan ia menginginkan hasil dari perbuatannya tersebut. Sedangkan bunuh diri tidak disengaja jika bermaksud menikam binatang buruan atau membunuh musuh lalu mengenai dirinya sendiri dan dia mati. Selanjutnya, macam-macam eutanasia. Dalam dunia medis ada 3 macam eutanasia, yaitu eutanasia aktif, eutanasia tak langsung, dan eutanasia pasif. Yang pertama, eutanasia aktif. Apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya dengan sengaja melakukan tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien.
Sedangkan eutanasia tak langsung apabila dokter atau tenaga medis lainnya tanpa maksud mengakhiri hidup pasien atau melakukan suatu tindakan medis untuk meringankan hidup pasien, walaupun mereka mengetahui bahwa tindakan mereka tersebut dapat memperpendek hidup pasien. Dan sedangkan eutanasia pasif apabila dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan yang dapat memperpanjang hidup pasien. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan bunuh diri. Faktor-faktor yang menyebabkan bunuh diri, yang pertama, memiliki penyakit kejiwaan seperti depresi yang ditandai dengan keputusasaan, kegelisahan, ataupun perasaan merasa bersalah. Dan yang kedua, adanya gangguan pada otak atau gangguan emosional, perasaan, akal, halusinasi, dan gangguan gerak atau jaringan tubuh. Tiga, adanya penyakit jasmani yang menamun dan kurangnya iman, kurangnya kepercayaan diri sendiri sehingga ingin mengurangi beban hidup dengan maksud mengakhiri hidup. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan eutanasia. Faktor-faktor yang menyebabkan eutanasia yang pertama yaitu adanya cacat pada bayi, dan yang kedua lumpuh total. Selanjutnya, adanya satu pertimbangan pemikiran bahwa kematian sudah diambang pintu dan kehidupan telah diakhiri seutuhnya setelah sekian lama mengalami penderitaan yang dahsyat dan tidak mampu lagi untuk bertahan. Selanjutnya, dilakukan karena motif ketakutan akan penderitaan yang dialami seperti kemiskinan dan beban hidup. Selanjutnya, pandangan Islam tentang bunuh diri. Dalil-dalil syar'i yang melarang bunuh diri dengan alasan apapun ialah: yang pertama, firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 sampai dengan 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa julma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Artinya, barang siapa yang jatuh dari bukit sengaja bunuh diri, maka ia ditempatkan dalam neraka jahanam. Ia jatuh ke neraka selama-lamanya. Barang siapa yang menegakkan racun, maka ia akan merasakan racun itu dalam neraka jahanam secara terus-menerus, dan ia akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Selanjutnya, pendapat ulama tentang bunuh diri. Syekh Muhammad Yusuf Qaradawi, seorang ulama terkemuka di dunia, berpendapat tentang bunuh diri bahwa sesungguhnya kehidupan manusia itu bukan jadi hak milik pribadi, sebab ia tidak dapat menciptakan dirinya sendiri, anggota tubuhnya, ataupun sel-selnya. Diri manusia pada hakikatnya hanyalah sebagai titipan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, tidak boleh titipan itu diabaikan, apalagi memusuhinya dan melepaskannya dari kehidupan. Selanjutnya, pandangan Islam tentang eutanasia. Firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka tempatnya ialah neraka jahanam. Kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, mengutuknya, dan memberikan azab yang sangat besar kepadanya. Selanjutnya, hadis tentang eutanasia. Dalam Islam, segala upaya atau perbuatan yang berakibatkan matinya seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja, tidak dapat dibenarkan kecuali 3 alasan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang berbunyi,
Tidak halal darah seorang mukmin selain karena salah satu dari 3 perkara, yaitu melakukan perbuatan zina setelah ihsan atau kawin secara sah, murtad setelah masuk Islam, atau membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, maka dibunuh karenanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa di luar dari yang telah disebutkan berarti tidak ada pembunuhan yang secara sengaja terhadap manusia. Pembunuhan secara sengaja terhadap orang yang dapat sakit berarti mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pendapat ulama tentang eutanasia. Adapun tokoh ulama Indonesia seperti Profesor Dr. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa pembunuhan untuk menghilangkan si sakit atau si penderita sama dengan larangan Allah untuk tujuan menghilangkan kemiskinan. Dalam hubungannya dapat eutanasia dikategorikan sebagai perbuatan untuk menghentikan kehidupan seseorang, dan oleh karena itu perbuatan itu tidak dibenarkan. Selanjutnya bunuh diri dan eutanasia menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum pidana Islam, orang yang menganjurkan dan menyetujui membantu untuk membunuh dirinya adalah dosa dan dapat dikenakan hukum ta'zir. Demikian pula apabila orang gagal melakukan bunuh diri sekalipun dibantu orang lain, maka semuanya dapat dikenakan hukuman ta'zir. Atau hukuman ta'zir itu ialah hukuman terhadap suatu tindak pidana yang tidak ditentukan macam-macam hukumnya oleh Al-Quran dan hadis. Berat atau ringannya hukuman ta'zir itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang mengadili perkara, kepada pelakunya, atau situasi dan kondisi yang terjadi. Dalam KUHP, pasal yang mendekati dalam permasalahan eutanasia adalah pasal 344 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaannya sendiri, yang jelas menyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dalam pasal 388 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan penjara selama-lamanya 15 tahun. Jadi, kesimpulan dari isi makalah saya ialah bunuh diri adalah suatu tindakan secara sengaja mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan aktif dari orang lain. Sedangkan eutanasia adalah suatu tindakan mempercepat kematian seseorang yang sakit dengan sengaja atau permintaan persetujuan dari keluarga pasien dengan tujuan agar pasien tidak menderita lagi. Mungkin cukup sekian isi makalah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya minta maaf. Mungkin cukup sekian saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.